Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dan kali ini kita akan belajar menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, mari kita mulai. Untuk memulai instalasi, kita download dulu file instalasinya. Kita buka browser dan cari Python. Kita pilih python.org, terus kita klik download dan kita download versi terakhirnya. Kita tunggu download selesai, kemudian kita klik. Nah, ini kita centang add python.x to path, kemudian kita klik install now. Di sini kita klik disable path length limit. Kita oke. Habis itu kita close. Nah, sekarang kita cek apakah sudah instalasi sukses atau tidak. Kita buka command prompt. Kemudian kita klik Python, kita ketik Python, manage version, terus enter. Jika proses instalasi sukses, tampil seperti ini ya, Pythonnya kelihatan, Python versi 3.11.1. Kemudian kita coba bikin perintah Python, kita klik Python dulu, baru enter untuk masuk di Pythonnya. Nah, sekarang kita coba ketik hello world. Hello world, terus kita enter. Nah, berhasil ya, berhasil di print hello world, berarti sudah oke. Instalasinya oke. Selanjutnya kita install Visual Studio Code. Kita kembali ke browser, kemudian kita cari file instalasi Visual Studio Code di visualstudiocode.com, terus kita download, dan kita download versi Windows-nya. Kita tunggu, kita download. Ini dipercepat ya. Kita klik untuk mulai menginstal. Next, kemudian ini kita centang semua di sini. Nah, next, kita tunggu ya install ya. Kita tunggu sampai selesai, kemudian kita langsung buka saja Visual Studio Code-nya. Kita pilih theme-nya dulu, kita pilih dark theme saja. Ini bisa kita tutup kemudian. Kita tutup saja, terus kita buka extension. Nah, kemudian kita cari ekstensi Python. Kita pilih Python yang dari Microsoft. Kemudian kita install. Nah, ini setelah proses install selesai, ini bisa kita tutup juga. Kemudian kita masuk ke Explorer-nya. Explorer. Nah, sekarang kita coba buat folder baru. Kita bikin di dokumen. Kita bikin folder baru dulu, namanya belajar Py. Kemudian kita select folder. Nantinya file-file yang kita buat akan tersimpan di folder tersebut. Ini kita pilih yes saja, trust. Nah, sekarang kita coba buat file baru, namanya test.py atau test.py ya. Py ini menandakan bahwa dia itu adalah file Python. Coba kita print hello world. Hello world. Nah, kemudian kita running bisa dengan menggunakan icon yang sebelah kanan atas itu, icon run code, atau bisa juga Ctrl F5, atau bisa dengan mengklik kanan editor terus kita run Python in terminal. Seperti ini ya. Jadi proses instalasi sudah oke. Setelah proses instalasi selesai, selanjutnya kita mulai melakukan pemrograman. Jadi pertama kita buka kembali Visual Studio Code-nya. Kemudian kita membuat folder ya. Kita klik di Explorer-nya ini, terus kita open folder atau bisa menambahkan folder baru. Kita bawa ke dokumen saja. Terus kita buat folder baru di sini. Ini folder, kita kasih nama saja Python. Ya, seperti itu ya, Python. Kita select folder. Ya, kita trust sajanya yes. I trust the others. Kita membuat file baru dengan cara klik kanan. Ini file, terus kita beri nama main.py ya, main.py. Nah, sekarang kita coba memulai perintah dasar ya. Perintah sejuta umat, print hello dunia. Halo dunia. Nah, kemudian kita klik kanan, run Python file in terminal, atau kita klik icon run in ya. Ini tampilannya terlalu kecil ya, jadi kita perbesar. Bisa melalui preference atau di sini kita bikin folder baru saja, VS Code
folder baru dengan nama titik VS Code. Di dalam folder .vs Code ini kita buat file baru dengan nama settings.json. Nah, di sini kita bisa membuat settingan yang khusus untuk workspace ini saja. Misalnya untuk editor fontnya, kita mau atur font size-nya supaya besar hurufnya, kita beri dia ukuran 24 saja. Kemudian kalau kita Ctrl Shift ini hurufnya langsung besar ya. Kemudian ini juga kita mau perbesar, ini namanya adalah terminal. Jadi kita tambahkan perintahnya lagi menjadi terminal integrated ya. Terminal.integrated font. Ini font size-nya kita kasih dia 18 saja ya. Ctrl Shift. Nah, sudah lumayan besar ya. Ini kita minimize saja. Kemudian tampilan terminalnya ini kita pindahkan ke samping kanan saja ya. Kita klik kanan di sini, terus kita move panel right ya, seperti ini ya. Oke, kita perbesar saja. Oke, seperti ini. Kita telah menampilkan perintah halo dunia ini menggunakan perintah print ya. Kemudian selain ini di editor Python ini juga kita bisa menambahkan komentar. Penulisan komentarnya itu menggunakan tanda pagar seperti ini. Ini komentar ya. Biasanya komentar ini kita gunakan untuk memberikan catatan kenapa kita menulis sebuah perintah dan lain-lain sebagainya ya. Fungsi dari komentar ini adalah dia hanya komentar, tidak dieksekusi. Jadi kalau misalnya kita running ini ya tidak terjadi apa-apa ya. Yang terjadi hanya print hello dunia ini. Ini komentar ini tidak dieksekusi. Kemudian kalau misalnya kita ingin memberikan komentar yang terdiri dari beberapa baris, kita bisa menggunakan tanda kutip ya, 3 tanda kutip. Seperti ini, kita enter. Nah, ini komentar. Ini juga, dan seterusnya. Nah, jadi semua yang ada di dalam tanda kutip 3 ini, yang ditutup dengan tanda kutip 3, itu adalah dianggap sebagai komentar dan tidak akan dieksekusi ya. Oke, kita bersihkan dulu ini terminalnya. Oke, seperti itu ya. Jadi itu tadi adalah komentar, cara menuliskan komentar. Nah, selanjutnya perintah halo dunia ini, kalau kita ingin memprint sesuatu, bisa kita simpan di sebuah variabel ya. Bisa langsung kita tuliskan di printnya di sini langsung, atau bisa kita simpan menggunakan variabel dulu. Misalnya ini adalah pesan sama dengan halo apa kabar ya, halo apa kabar. Nah, bisa seperti ini. Kemudian pesan ini yang selanjutnya kita tampilkan di print. Coba kita running. Nah, seperti dia. Jadi yang ditampilkan adalah halo apa kabar, yang mana halo apa kabar itu adalah isi dari variabel pesan. Variabel pesan ini isinya adalah string. Dia bentuknya seperti teks biasa saja. Meskipun kita masukkan angka di situ, masukkan apapun di dalamnya, dia hanya akan dianggap sebagai teks biasa. Kemudian tipe data yang kedua adalah tipe data bilangan atau ya bilangan ya, atau angka. Misalnya kita bikin variabel bil, kemudian kita kasih dia nilai 10. Ini adalah bilangan bulat, biasa disebut dengan integer. Selain itu ada juga bilangan desimal atau bilangan yang pakai koma. Itu biasa kita notasikan dengan float. Kemudian tipe data selanjutnya adalah misalnya ini ya, isgagah sama dengan true. True ini biasa kita sebut dengan boolean ya, jadi nilainya ada 2. Kalau nggak true ya false. Jadi kita sudah mengenal 3 tipe data yang umum digunakan di dalam Python ini. Yang pertama itu string, yang kedua itu adalah bilangan, yang ketiga adalah boolean ya. Kalau kita ingin menampilkannya, kita bisa menggunakan print, langsung kita tulis misalnya bil, maka pas kita eksekusi langsung tampil angka 10-nya, 10. Begitupun dengan isgagah ini, yang tipe datanya adalah boolean. Pas kita eksekusi, ya, dia langsung menampilkan nilai true-nya. Nah, kemudian hal yang perlu diperhatikan juga, untuk menuliskan variabel-variabel ini, bisa dimulai dengan huruf ataupun menggunakan underscore. Tapi tidak bisa diawali dengan karakter-karakter tertentu, misalnya angka. Dia akan error kalau sepertinya kalau kita awali dengan angka. Kemudian yang selanjutnya adalah variabel itu adalah case sensitif. Jadi kalau di sini kita tulisnya huruf i kecil, maka untuk memanggilnya kita juga harus pakai huruf kecil ya. Ini misalnya kita kasih contoh pakai huruf i besar, maka dia akan mengatakan bahwa i isgagah yang pakai huruf i besar ini tidak dikenal ya. Not defined. Selanjutnya adalah kalau misalnya kita pakai spasi ya, misalnya isgagah ini pakai spasi seperti ini, dia tidak boleh pakai spasi, kita harus menggunakan underscore. Jadi seperti ini, itu boleh. Tapi kalau pakai spasi dia tidak bisa ya, dia akan dianggap error. Seperti itu ya. Oke. Kita kembali ke print ini ya. Jadi misalnya di sini kita memprint beberapa baris
string. Ini kita save ya, terus kita cls dulu, terus kita coba running. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Halo, nama saya Rahing, usia saya 30 tahun, artinya saya sudah hidup selama 30 tahun dan selalu dipanggil Rahing. Ini gantinya, selalu dipanggil Rahing. Nah, misalnya kalau kita ingin mengganti Rahing ini dengan Kadir, kita bisa ganti seperti ini. Kadir, ini juga kita ganti ya, Kadir, terus kita running, dia langsung berubah ya. Yang tadinya Rahim sekarang berubah menjadi Kadir. Kalau kita ganti satu persatu ini masih sederhana ya, karena cuma 2 saja. Bayangkan misalnya kalau terlalu banyak ke bawah ya, pasti kita akan capek ganti satu persatu ini. Kita bisa mengganti Kadir ini dengan sebuah variabel ya, jadi bisa kita tulis seperti ini. Ini kita delete saja dulu. Kita pakai concatenate ya, atau menggabungkan string. Kita menggunakan tanda tambah sebagai concatenate. Kemudian kita tuliskan variabelnya nama. Terus kita pakai concatenate lagi. Terus kita pakai tanda kutip untuk menyimpan komanya tadi ya. Di sini kita kasih spasi. Terus kita bikin variabel di sini nama yang isinya itu adalah Kadir. Kemudian di sini juga sama ya. Kadir ini kita hapus saja. Terus kita pakai tambah. Kemudian kita tuliskan nama juga. Nah, coba kita running ulang. Nah, sekarang isinya sama ya, Kadir. Jadi kalau nanti, di sini tidak perlu pakai spasi ternyata. Jadi nanti kalau misalnya kita mau ganti ini namanya, cukup satu kali saja, cukup di variabelnya saja kita ganti. Misalnya Baco. Pas kita running, dia langsung ganti dua-duanya, Baco di atas dengan Baco yang di bawah. Begitupun dengan umur ini ya. Dengan umur, kita bisa tulis sama dengan ini, kita kasih jadi string saja dulu ya. 30, ganti ya. 20. Terus ini kita pakai tanda kutip dulu untuk menutup ini ya, untuk menutup usia saya ini. Terus kita pakai concatenate, terus tambahkan dengan umur ya, umur. Terus kita pakai tanda tambah lagi, terus kita pakai tanda kutip lagi ya, untuk memprint string tahun ini. Jadi umurnya nanti ini diambil dari variabel umur. Begitu juga yang di sini ya, 30-nya ini kita pakai tanda kutip, terus tambah umur, tambah tanda kutip ya, untuk menandakan bahwa kita memprint string tahun ini. Nah, sekarang coba kita running. Nah, langsung berubah umurnya di 2 tempat ini, langsung berubah ya. Jadi kita tidak perlu rubah satu-satu. Nah, ini tinggal kita tambahkan spasi saja ini. Kita running ulang ya, sudah rapi. Selanjutnya itu ada beberapa karakter yang biasa digunakan di dalam string ini. Misalnya kita mau membuat dia turun satu baris, kita bisa menggunakan backslash ya, backslash. Nah, terus kita menggunakan huruf N. Maksudnya ini, kata selama ini akan diturunkan satu baris. Coba kita running. Jadi selama 20 tahunnya ini dia dibuat turun satu baris. Tanda backslash ini juga biasa digunakan kalau misalnya kita ingin hidup ini, misalnya kita mau kasih dia tanda kutip. Nah, kalau begini kan dia jadi error ya. Hidupnya nanti ini tidak akan di print ya, dia akan error. Supaya tanda kutipnya ini bisa dianggap sebagai tanda kutip biasa, kita bisa menggunakan tanda backslash. Jadi selanjutnya akan di print ini hidup menjadi ada dalam tanda kutipnya. Coba kita print ulang. Nah, seperti ini. Jadi sekarang hidup itu tanda kutip akan dianggap sebagai tanda kutip biasa kalau kita menggunakan backslash. Kita ke selanjutnya, kita akan lebih jauh ke tentang string ini. Misalnya kita buat variabel isi, yang mana variabel isi ini adalah tipe datanya adalah string. Misalnya kita tulis saya adalah Rahing ya. Saya adalah Rahing. Kalau kita print, ini bisa kita print langsung ya, isi ini tadi, isi. Kita cls dulu ya, cls. Ini kalau kita print langsung muncul ya, saya adalah Rahing. Dan ini juga tetap bisa ditambahkan string yang lainnya, misalnya ini ditulis di print ya. Jadi kalau kita running, dia bisa menambahkan isi dari variabel isi ini ditambahkan dengan string yang baru kita tulis di perintah print. Selanjutnya ada beberapa fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan untuk string ini. Misalnya kita ingin merubah isi daripada string isi ini supaya dia berhuruf besar semua. Jadi kita bisa tulis, kita bisa menggunakan fungsi isi dot upper ya, upper. Jadi pakai ini karena dia adalah fungsi, jadi kita pakai tanda tutup kurung tanda kurung dalam kurung. Coba kita running ya. Nah, sekarang semuanya ditulis saya adalah Rahing ini ditulis dengan huruf besar semua.
Kemudian kalau misalnya ini mau dibuat jadi huruf kecil semua, kita bisa menggunakan fungsi lower ya. Ini sebetulnya fungsi-fungsi ini kalau kita delete, pas kita klik titik ini ada banyak ya pilihan yang bisa kita pilih. Kalau kita menggunakan Visual Studio dan proses installnya tidak ada masalah. Jadi kita misalnya mau membuat dia jadi huruf kecil, kita tambahkan dalam kurung, terus kita running lagi. Jadi sekarang semuanya jadi huruf kecil semuanya. Kemudian kita bisa juga mengevaluasi si isi ini ya. Apakah isi dari variabel isi ini dia pakai huruf besar atau huruf kecil dengan menambahkan perintah is ya, is lower. Kalau misalnya kita pakai perintah is lower, dia akan mereturn nilai true atau false. Di sini tentu saja dia akan mereturn false karena ada huruf besarnya. Ada huruf besarnya, makanya dia mereturn false. Supaya dia bernilai true, kita rubah dulu ini hurufnya menjadi besar, menjadi kecil dulu ya. Dengan cara kita pakai fungsi lower tadi, kemudian kita titik lagi. Jadi ini maksudnya semua karakter yang ada di, atau semua huruf-huruf yang ada di variabel is ini akan dirubah dulu menjadi huruf kecil, kemudian dia akan dievaluasi. Pasti di sini sudah jadi true ya, karena hurufnya sudah dibuat jadi kecil semua ya. Nah, dia akan mereturn nilai true. Kemudian kita juga bisa menghitung berapa banyak karakter yang ada di variabel is ini dengan menggunakan fungsi len. Terus kita masukkan dalam kurung yang pakai tanda kurung. Jadi ini nanti akan menghitung seberapa panjang sini, berapa banyak karakter yang ada di dalam variabel is ini. Coba kita running, dia nanti dia akan mereturn angka ya, 18. Artinya ada 18 karakter ya, termasuk spasi. Kemudian kita juga bisa memprint satu huruf saja, huruf per hurufnya saja. Misalnya kita hanya mau memprint huruf S-nya saja, maka kita bisa menggunakan indeks ya. Kita tulis variabelnya, terus kita tulis indeksnya. Indeksnya itu 0, seperti ini ya. Jadi dia akan menampilkan huruf S-nya saja. Indeksnya itu selalu dimulai dari 0 ya. Jadi ini misalnya S itu adalah 0, A sama dengan 1, Y sama dengan 2, A sama dengan 3 dan seterusnya sampai tadi kita punya 18 tadi ya. Misalnya kita mau panggil ini huruf A-nya atau rahingnya ya. Rahing tadi kita hitung saja nih 18, 17, 16, 15, 14, 13 ya. Coba kita tulis di sini isi 13. Apakah dia menampilkan huruf R, huruf A ya? Berarti mungkin dia 12. Coba kita running ulang. Baru dia menampilkan huruf R-nya ya. Seperti itu. Jadi kita bisa panggil satu huruf saja, kita gunakan indeksnya. Atau ini tadi bisa kita balik. Kita bisa mencari indeksnya berdasarkan hurufnya. Jadi caranya itu kita bisa menggunakan fungsi indeks. Jadi isi.index, terus kita tulis apa? Misalnya huruf R. Huruf R ya, jadi kita mau tahu R ini indeksnya berapa sih? Nah, kita bisa running, nanti dia akan menampilkan angka 12 yang menandakan itu sebagai indeksnya. Bisa juga langsung satu huruf satu kata kita tulis ini misalnya adalah. Nah, dia akan menampilkan angka 5 ya. Angka 5 ini maksudnya awal dari kata adalah ini. Indeksnya jadi mulai dari karakter kelima. Kemudian fungsi lainnya yang bisa kita gunakan di string ini adalah replace atau mengganti. Kalau ada yang kita mau ganti, misalnya rahing kita mau ganti. Jadi caranya kita tulis yang kita mau ganti itu, terus kita kasih tanda koma, terus mau diganti dengan apa, misalnya dengan Kadir ya. Nah, terus kita running. Jadi di sini tulisannya adalah saya adalah rahing, tapi karena kita menggunakan fungsi replace, yang dia print adalah saya adalah Kadir. Ini fungsi replace ini bisa digunakan untuk mengganti satu huruf saja ataupun langsung satu kata ya, atau beberapa kata yang digabung. Selanjutnya kita masuk ke tipe data yang kedua, atau selanjutnya itu angka. Nah, untuk variabel tipe data angka ini, kita bisa langsung melakukan penjumlahan di dalam print ya. Misalnya kita tulis print 10 tambah 2 misalnya. Maka di sini langsung dia bisa print hasilnya. Kita cls dulu ini. Cls. Di sini bisa langsung keluar nilai 12. Jadi dia langsung melakukan perhitungan. Selama isinya hanya angka saja. Tapi kapan ada string, misalnya kita tulis di sini jumlah, terus pakai tambah, akan error ya. Dia akan error karena ini ada string, terus di sini ada bilangan. Jadi supaya ini tidak error, kita bisa menggunakan perintah str di sini. Terus 10 tambah 2 ini kita rubah menjadi string. Saat kita running, dia langsung keluar hasilnya jumlah 12. Kayak begini. Kita running saja nih. Nah, kemudian sama seperti string tadi ya. Misalnya angka 10 ataupun 2 ini bisa kita simpan di dalam sebuah variabel A sama dengan 10, kemudian variabel B sama dengan 2.
Ini jumlah kita hilangkan dulu saja ya. Oke, jadi di sini kita cukup tulis saja A tambah B. A tambah B. Ini bisa ya, pas kita eksekusi hasilnya akan sama. 12 juga. Nah, coba kita tulis di sini 2,5. Coba kita running. Bisa juga ya, 12,5. Fungsi-fungsi yang bisa digunakan untuk tipe data angka ini, kita bisa menggunakan absolute ya, ABS. Misalnya kita tulis A ini misalnya sama dengan minus 10. Terus kita mau buat dia jadi absolute. Jadi kita bisa tuliskan, kita bisa print di sini, print. Jadi yang akan ditampilkan adalah angka 10-nya saja, minusnya dihilangkan ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan fungsi untuk mencari nilai maksimum dalam beberapa susunan angka. Misalnya max, ini kebetulan kita tadi sudah punya angka 2, yaitu A sama B. Maka di sini kalau kita pakai max, maka yang ditampilkan adalah 2,5 ya. Kenapa 2,5? Karena ini tadi A itu adalah 10. Ini sebetulnya bisa kita tambahkan lagi bilangan lain. Misalnya 8,6,2 dan seterusnya. Nah, kemudian kita running. Komanya ketinggalan ya. Kemudian kita running, maka dia akan mereturn angka 10. Max-nya. Kalau kita tulis min-nya, maka yang dia tampilkan adalah tentu saja adalah angka 2 ya. Selain tadi absolute, max, min, kita juga bisa menggunakan round. Fungsi round ya. Round. Round ini untuk membulatkan. Jadi kalau misalnya kita variabel B kan kebetulan sudah desimal ya. Kita mau bulatkan nilai B ini yang 2,5 itu, maka dia akan bulatkan menjadi 2. Karena dia itu hitungnya dibulatkan ke bawah. Coba kita tulis 2,6, maka ini akan bernilai 3 ya. Dia akan bulatkan ke atas. Jadi dia tinggal lihat nilainya saja di sini. Fungsi lain yang bisa kita gunakan adalah pangkat, power. Sebetulnya pangkat ini bisa langsung misalnya 2 pangkat 3. Bisa langsung kita tulis 2 kali 3. Ini maksudnya 2 pangkat 3 ini. Itu sama dengan 8 ya, 2 kali 2 kali 2, 8. Atau kita juga bisa menggunakan power. Power, kita tulis A, jadi A adalah base-nya, atau 10 adalah base-nya. Kemudian kita mau pangkatkan 2. Jadi ini maksudnya adalah A pangkat 2 ya. Hasilnya 100 tentu ya. 100 seperti itu. Ada beberapa fungsi lagi yang bisa digunakan, tapi kita perlu menambahkan package ya, atau modul. Kita coba import saja di sini dari math, import bintang saja. Ya, seperti ini. Misalnya kita mau menggunakan ini, kita pakai lagi ya 2,6. Tadi kalau kita pakai round, maka 2,6 ini akan dibulatkan menjadi 3. Nah, kalau di dalam modul math ini ada yang namanya cell ya, floor. Ada yang namanya floor. Artinya dia membulatkan ke bawah. Dia membulatkan ke bawah. Meskipun ini nilainya 2,9, kalau kita menggunakan floor, maka dia akan diprint menjadi 2. Ya. Kalau misalnya meskipun ini nilainya 1 tapi kita mau bulatkan ke atas, kita menggunakan cell ya, plafon apa sih namanya itu, langit-langit. Seperti ini ya. Kita juga bisa menggunakan mencari nilai akar. Misalnya nih B nilainya 25, terus kita pakai ASCII RT. Nah, kita running, dia akan return nilai 5. Ini tadi kan kita inputnya di sini ya. Bagaimana misalnya kalau kita mau membuat aplikasinya ini agak sedikit interaktif. Jadi nilai A ini nanti kita input dari luar. Jadi kita inputkan saat programnya di running. Jadi kita bisa menggunakan perintah input ini, perintah input. Terus misalnya kita tulis saja keterangan string input angka pertama ya, input angka pertama. Kemudian untuk B ini kita tulis input angka kedua, Ctrl S. Terus nanti di sini kita melakukan apa yang kita melakukan. Misalnya kita mau jumlahkan ya, A tambah B. Coba kita running saja dulu, kita lihat hasilnya. Misalnya angka pertama yang saya masukkan itu 10, angka kedua yang saya masukkan itu 20, maka yang dia tulis adalah 10, 20. Dia tidak menjumlahkan ya, tapi dia malah mengconcatenate atau menggabung hasilnya. Seharusnya kan di sini yang di print 30 ya. Tapi di sini nilai A dan B ini kalau kita menggunakan input, maka semua yang dimasukkan di situ akan dianggap sebagai string. Maka kita perlu rubah dia menjadi integer atau float.
Kita coba integer dulu ya. Kita coba rubah dia menjadi integer. Caranya dengan cukup menuliskan integer dan memasukkan dia ke dalam kurung. Ini kita kasih spasi tadi ya, supaya tidak terlalu mepet ini. Ini juga kita rubah menjadi integer. Nah, sekarang kita running ulang. Kita masukkan angka pertama itu 10, angka keduanya adalah 20. Sudah dia jumlahkannya karena ini bukan lagi string statusnya, tapi sudah berupa integer. Nah, sekarang kita coba running lagi. Kita coba running lagi perintah yang tadi. Angka pertamanya misalnya 10,2. Angka dia, sebelum kita masukkan yang kedua, dia langsung menampilkan pesan error. Kenapa dia bisa error? Karena di sini kita mintanya integer, sementara yang kita input itu adalah bilangan bukan integer atau bilangan desimal. Untuk itu, supaya amannya, sebaiknya kita pakai float saja. Karena float ini dia bisa baca integer, dia bisa apa? Dia bisa membaca bilangan bulat, dia juga bisa membaca bilangan desimal. Coba kita running ulang. Kita masukkan angka 10, yang mana angka 10 itu adalah integer, bilangan bulat, kemudian kita masukkan angka 20, dia langsung jumlahkan ya tanpa ada masalah. Coba kita sekarang masukkan bilangan desimal. Misalnya 2,5, enter, dan 5,4 misalnya. Dia juga bisa eksekusi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tipe data yang punya indeks, yaitu ada 3 ya. Ada list, ada tuple, dan ada dictionary. Pertama kita coba list dulu. Misalnya kita tulis nama. Nama ini kita bisa isi beberapa data ya. Misalnya Rahim, ini yang pertama. Kemudian yang kedua Kadir. Yang ketiga Baco. Dan seterusnya. Cara menulis list itu kita menggunakan kurung kotak ya. Kalau kita menulis list kita menggunakan kurung kotak. Kemudian kalau kita print ini, variable ini, maka dia akan menampilkan ya, utuh sepertinya Rahim, Kadir, dan Baco. Kalau misalnya kita mau panggil Rahim saja atau kita hanya mau print Rahim saja, kita bisa menuliskan indeksnya. Indeksnya itu dimulai dari 0. Jadi ini indeksnya 0, ini indeksnya 1, ini indeksnya 2. Jadi kalau kita tulis nama 0, nama 0, indeksnya 0, maka yang di print itu adalah Rahim ya. Kita lihat ini. Jadi yang tampil hanya Rahim. Kalau misalnya kita tulis 2, yang tampil adalah si Baco. Kemudian juga kalau misalnya kita tulis minus ya, minus 1, maksudnya itu ini kan tadi 0, pas kita tulis minus 1 maka dia akan kembali ke sini, maka dia akan memprint si Baco, dan seterusnya. Kalau kita pakai minus 2, dia akan print ini, kita pakai minus 3, dia akan ke sini lagi, dan seterusnya. Kemudian kelebihan dari list ini adalah kita bisa menggabungkan dalam satu variabel ini yang bentuknya string maupun bilangan atau bahkan boolean ya. Boolean seperti ini, true. Nah, kalau kita running ini dia tidak ada masalah. List itu serbaguna. Kita bisa gunakan untuk menyimpan data kita dengan isi tipe data string, bilangan, ataupun boolean. Jadi list ini ditulis menggunakan kurung kotak, dan pemisahnya itu antara satu data dengan data yang lain itu kita menggunakan tanda koma. Kemudian fungsi-fungsi yang bisa digunakan untuk list ini, misalnya ini kita hapus dulu. Kemudian kita punya list yang lain. Misalnya listnya itu angka ya, kita tulis saja angka sama dengan ini contoh saja 1,2,3,4 dan seterusnya. Kita bisa menambahkan list yang ada di dalam angka ini ke dalam list nama dengan cara menuliskan nama dot extend, kita tuliskan angka ya, angka. Jadi saat kita print nama, sekarang nama ini sudah bertambah dengan isi dari list angka. Coba kita running. Nah, seperti ini ya. Di sini bisa kita tambahkan datanya dengan menggunakan fungsi append ya, append. Kemudian kita tuliskan di sini apa yang kita mau tambahkan, misalnya becek. Maka nanti di sini komanya akan otomatis ditambahkan oleh si append ini ya. Coba kita running. Nah, jadi sekarang selain Baco ada yang terakhir yang namanya becek. Kemudian kalau kita mau menginsert data, maksudnya ini menginsert data, kita mau masukkan di mana saja di sini. Kalau diakhirkan bisa menggunakan append ini ya. Tapi misalnya kalau kita mau simpan dia di awal kah, di indeks ke 0 kah, di indeks ke 1 kah, atau di indeks ke mana saja, kita bisa menggunakan fungsi insert. Kita bisa menggunakan fungsi insert, kemudian kita tulis di indeks keberapa kita mau letakkan. Misalnya kita mau letakkan di indeks ke 1 ya. Berarti nanti si Kadir ini akan digeser ke belakang. Terus kita tuliskan namanya siapa. Misalnya namanya adalah Latuo ya. Coba kita running. Nah, seperti ini.
Tadi yang di indeks ke-1 itu adalah Kadir, Kadirnya digeser ke belakang. Jadi sekarang yang berada di indeks ke-1 itu adalah Latuo. Coba kita tambahkan satu lagi. Latuo tadi. Latuo. Tambahkan juga becek. Selain append dan insert juga ada yang namanya fungsi pop ya, fungsi pop. Fungsi pop ini dia itu akan menampilkan isi dari list nama ini kecuali yang terakhir. Nah, coba kita running ya. Nah, dia tampilkan rahing sampai Latuo, becek tidak. Jadi itu fungsi pop ya. Dia akan menampilkan semuanya kecuali yang data terakhir. Terus ada juga kalau misalnya kita mau kosongkan listnya, kita bisa menggunakan fungsi clear. Jadi nanti pas di print tidak ada, kosong. Kalau kita menggunakan fungsi clear. Sekarang kita kembali ke yang printnya saja ini ya. Jadi kita bisa memprint di indeks mana saja yang kita mau ya. Misalnya indeks ke-1, berarti dia akan print Kadir. Atau kita bisa memprint, misalnya dari Kadir sampai becek kita mau print ya. Kita bisa menggunakan 1.2. Maka yang di print itu adalah indeks ke-1 dan seterusnya. Ini ya, jadi nanti akan di print Kadir, Baco, Latuo, dan becek. Atau misalnya kita mulai dari Baco. Nah, seperti ini ya, jadi dia mulai dari Baco, Latuo, sampai becek. Atau kita bisa tentukan batasnya 1 sampai 3. Jadi dia akan memprint dari indeks ke-1 sampai indeks ke-2 saja ya. 3 ini jadi batas terakhirnya. Jadi nanti dia hanya akan memprint Kadir indeks ke-1, Baco indeks ke-2, Latuo tidak termasuk ya karena Latuo itu masuk dalam indeks ke-3. Sementara nilai 3 ini dia hanya batas terakhirnya saja. Dikurang 1 ya. Nah, seperti ini. Kemudian fungsi-fungsi yang tadi kita gunakan di string juga bisa kita gunakan di sini ya. Misalnya kita mau cari indeksnya. Becek itu di indeks keberapa sih? Nama.index. Kita tulis becek. Becek ini indeks keberapa sih? Kita print. Nanti dia akan keluarkan nilai 0, 1, 2, 3, 4 ya. Dia akan memprint nilai 4. Kemudian ada juga fungsi untuk count. Jadi dia akan menghitung seberapa banyak data yang isinya seperti ini. Becek misalnya. Becek kan cuma satu ini. Coba becek ini kita tulis juga di sini. Kita tambahkan ya. Becek kita tambahkan sebelum Kadir. Nah, sekarang becek ada 2 di dalam data ini ya. Jadi pas kita running, dia akan menghitung bahwa becek itu ada 2 di dalam list nama. Fungsi-fungsi yang lain yang bisa kita gunakan, kita bisa mengurutkan. Ini kita tulis saja di sini nama sort. Jadi kita bisa mengurutkan ascending dia ya. Bisa angka, bisa pun huruf-huruf seperti ini. Nah, sekarang kita coba print nama. Kita print nama ini ya. Maka dia akan di print sesuai urutan hurufnya. Jadi Baco dulu, baru becek lagi, Kadir, Latuo, baru rahing ya. Itu kalau sort. Kemudian ada juga untuk reverse. Kalau reverse ini dia akan menulis mulai dari yang terakhir ya. Jadi dia akan tulis becek dulu, baru Latuo, baru Baco, dan seterusnya. Coba kita cek. Nah, seperti ini. Jadi susunannya dia rubah. Mulai dari yang terakhir, Baco, Latuo, dan rahing jadi yang terakhir. Ada juga fungsi untuk copy. Nah, copy ini ya, mengcopy list nama ini. Misalnya kita tulis list nama 2 ya. Nama 2 sama dengan nama. Terus yang kita print itu adalah nama 2. Maka dia akan memprint sama persis dengan nama. Nah, kemudian juga list ini bisa ditulis dalam bentuk beberapa dimensi ya. Misalnya kita buat daftar di sini, daftar. Kita bisa buat dia, misalnya kita bikin list 2 dimensi. Kita enter ini seperti ini ya. Jadi di dalam list itu ada list lagi. Misalnya kita pakai yang paling mudah saja, angka saja 1,2,3. Terus pakai koma lagi di sini. Kemudian ini adalah list yang kedua di dalam list daftar. Misalnya 4,5,6, terus 7,8,9, enter 0. Nah, seperti ini ya. Kalau kita mau print, kita panggilnya itu pakai 2 dimensi juga. Misalnya daftar, terus misalnya kita mau print angka 5 ini. Angka 5 ini ada di indeks ke-1 untuk barisnya. Sementara untuk kolomnya dia juga ada di indeks ke-1. Jadi kita punya 2 dimensinya ini ya. Kalau kita running baru dia menampilkan angka 5. Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa merubah isi daripada list ini. Misalnya nama sama dengan, kita mau rubah
yang rahing itu ya, kita merubah rahing. Jadi kita tuliskan indeks yang kita merubah, indeksnya. Indeks ke 0 kita merubah menjadi Rahmang. Kemudian kita coba print lagi nih listnya nama ini, kita cek. Nah, bentuknya seperti ini. Tadi yang rahing dia berubah menjadi Rahmang. Jadi begini cara merubah isi daripada list. Selain mengganti isi dari list, kita juga bisa menghapus isi dari list ini ya. Caranya tinggal kita tuliskan saja nama .remove. Terus kita tuliskan apa yang kita mau hapus, misalnya rahing ya. Kita mau hapus di rahing ini. Nah, coba kita running. Maka sekarang rahing sudah hilang ya. Yang ada hanya Kadir dan Baco. Nah, sekarang kita masuk ke tuple. Tuple ini bisa digunakan untuk menyimpan data-data yang tidak berubah ya. Contohnya misalnya kayak bulan lahir gitu ya. BL saja bulan lahir. Sama dengan cara menulisnya, kita pakai tanda dalam kurung. Kalau tadi list kita pakai kurung kotak, ini kita pakai tanda kurung biasa saja. Terus kita tuliskan misalnya bulan lahirnya Juni, Juli, dan seterusnya, Agustus. Nah, begini cara menuliskannya. Terus kita bisa print si BL ini, terus kita lihat hasilnya. Jadi dia mirip dengan list ya, kecuali tanda kurung kotaknya ini plus. Tuple ini kita tidak bisa rubah isinya. Misalnya tadi kalau kita mau merubah isinya list, kan tinggal kita tulis indeksnya saja 0. Kemudian kita mau ganti jadi Januari misalnya. Januari. Pas kita running ini dia akan error ya. Dia akan tulis di sini tuple object does not support item assignment ya. Jadi kita tidak bisa ganti nilainya si Juni ini kalau kita menggunakan tuple. Kalau kita mau menghitung kita mau cari indeksnya. Jadi kita bisa tulis indeks di sini. Terus kita mau tahu indeksnya Juli itu di mana. Berapa ya? Indeksnya Juli itu berapa? Tinggal kita running ini. Langsung kita diberitahu. Indeksnya adalah 1. Begitupun dengan count. Kita running. 1 juga ya. Karena Juli cuma 1. Seperti itu kalau tuple. Jadi sedikit saya kalau tuple ya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya dictionary. Misalnya kita pakai untuk bulan lagi. Bulan. Untuk menuliskan dictionary ini kita pakai kurung kurawal ya. Misalnya kita tulis inisialnya, misalnya Jan. Terus di sini isinya adalah Januari, dan seterusnya. Feb untuk Februari. Oke. Nah, pakai tanda koma ya. Kalau kita mau memprint isi daripada dictionary bulan itu, bisa kita tulis print. Terus kita tuliskan bulannya. Bulan. Kemudian kita tuliskan indeksnya. Nah, indeksnya ini sekarang bukan lagi angka atau 0 ya. Coba kita tulis 0. Coba kita running. Dia error ya, karena tidak ada. Tapi kita bisa tulis dengan ini asosiasinya. Kita tulis misalnya Jan. Maka yang akan dia tampilkan adalah Januari. Seperti ini. Jadi di dictionary ini kita bisa menuliskan indeksnya. Bisa seperti ini, bisa menggunakan string atau bisa menggunakan angka juga, angka sembarang. Mau 0 atau langsung 10. Jadi di sini nanti kita tinggal panggil 10. Terus kita running. Seperti itu hasilnya akan sama. Fungsi-fungsi di list tadi bisa kita gunakan di sini. Misalnya kita mau ganti bulan kita tuliskan indeksnya, kemudian kita ganti dia jadi Maret misalnya. Kita ganti jadi Maret, terus kita running. Dia bisa ganti ya, dia terganti. Ya, seperti itu ya. Jadi yang membedakan dia dengan list tadi, di sini indeksnya bisa kita tulis. Bisa tidak paten ya, kayak si list yang 0, 1, 2 dan seterusnya. Kalau ini bisa kita indeksnya itu bisa kita tulis. Nah, sekarang ini kita sudah punya daftar bulan yang lengkap ya. Nah, misalnya kalau saya tuliskan di sini kan saya tulis indeksnya Des. Dia tampilkan Desember. Kalau misalnya di sini saya tuliskan sesuatu yang tidak terdaftar, misalnya sembarang ya, misalnya jus, kan tidak ada ya, maka dia akan menampilkan pesan error. Nah, kita bisa menggunakan
print, misalnya kita bisa menggunakan perintah get untuk memanggil sama seperti yang di atas tadi ya. Kita bisa menggunakan get. Di sini kita bisa tuliskan misalnya September. Ini kita komen saja dulu, terus kita running. Nah, sama ya hasilnya. Nah, yang membedakan adalah kalau misalnya di sini ada yang salah, sepi misalnya kita tulis, sepi kan tidak ada di indeks ini ya. Nah, maka dia akan menampilkan none. Bukan tampilan error yang seperti ini, tapi dia hanya akan menampilkan none. Kemudian none ini bisa kita rubah. Tulis misalnya kalau ternyata sepi itu tidak ada, kita bisa tulis tidak ada dalam daftar, tidak ada dalam daftar, seperti itu. Coba kita running ini, maka bukan lagi non yang di print ya, tapi pesan yang kita tuliskan di dalam get ini. Itu tadi tentang list, tuple, dan dictionary. Kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu fungsi. Untuk mendefinisikan fungsi kita tuliskan def ya, def. Terus kita tuliskan nama fungsinya, misalnya nama fungsinya halo, yang mana fungsi halo ini, fungsi itu pakai tanda kurung ya, dalam kurung. Kemudian untuk menandakan bahwa dia itu masih ada di dalam fungsi halo ini, semuanya harus ditulis terinden ya. Misalnya di sini saya tulis print halo apa kabar saja ya, apa kabar, titik. Kemudian kita tulis lagi print mudah-mudahan, ini contoh saja ya, mudah-mudahan baik. Jadi karena dia ini ditulisnya terinden, maka dia itu masih dianggap bagian dari fungsi halo. Beda misalnya kalau di sini ada print yang ketiga, terus di sini tertulisnya ini bukan halo. Terus kita tuliskan disimpan sebelah sini ya, maka dia bukan lagi bagian dari fungsi si halo ini ya, dia sudah keluar dari fungsi si halo. Jadi dia ditandai dengan indentasinya ya. Ini mungkin kita komen saja dulu. Ini kalau kita running tidak terjadi apa-apa. Padahal kita menggunakan perintah print ya, tapi tidak terjadi apa-apa karena fungsinya belum dipanggil. Untuk memanggil fungsinya itu, kita bisa langsung tulis halo saja, langsung halo, terus kita running, maka dia akan menampilkan isi dari fungsi halo. Isi dari fungsi halo tadi adalah ketiga ini ya, print halo apa kabar, mudah-mudahan baik. Kemudian kalau kita simpan yang ketiga ini kita komen dulu, maka perintah print ini dia tidak termasuk dalam halo. Jadi meskipun kita belum memanggil halo, dia langsung muncul. Ini bukan halo, karena dia rapat ke kiri, tidak ada indennya. Beda kalau misalnya kita kasih dia inden, maka dia akan dianggap juga sebagai bagian daripada fungsi. Kalau kita gunakan fungsi halo seperti ini, halo apa kabar ya. Kemudian kita bisa menggunakan parameter di dalam fungsi ini. Misalnya kita tulis di sini nama, terus di sini kita pakai bisa kita pakai concatenate ya, bisa kita pakai concatenate nama, atau kita bisa menggunakan huruf F di sini, F. Terus di sini kita kasih tanda kurung kotak, terus kita tulis nama. Terus di sini misalnya kita tulis rahing. Coba kita eksekusi, maka dia langsung tulis di sini, halo apa kabar rahing, ya, apa kabar rahing, mudah-mudahan baik. Ini bukan halo. Kita hapus saja ini. Oke, jadi seperti itu cara membuat fungsi dan memanggil fungsi di dalam Python. Jadi perhatikan indennya. Inden ini sangat sensitif di Python. Misalnya si def ini saya kasih spasi pas running, maka dia akan memberikan error, indentation error. Padahal kita cuma kasih spasi saja. Tapi kalau kita bawa ke pinggir, indentation errornya sudah hilang. Kemudian kita juga bisa memasukkan fungsi yang punya nilai return. Misalnya kita kasih contoh fungsi, kita buat fungsi untuk menghitung luas. Zaman untuk menghitung luas itu kita butuh parameter panjang, kita juga butuh parameter lebar. Terus pakai titik 2, jangan lupa indennya. Terus kita tulis saja langsung di sini ya, bisa kita return saja langsung. Return, yang kita return itu adalah panjang kali lebar. Udah, beres. Fungsinya bisa kita tulis seperti itu, sehingga di bawah sini kita langsung bisa tulis print luas. Kemudian kita masukkan parameter p-nya, parameter panjangnya misalnya 10, pakai koma, lebarnya itu misalnya 30. Maka dia akan langsung memprint di sini 300 ya. Nah, seperti itu.
Jadi ini adalah contoh fungsi yang punya return. Bisa langsung ditulis seperti ini. Jadi sangat sederhana. Dan sekali lagi kalau misalnya kita mau print di sini kasih keterangan ya. Ini kan 300 ini kan misteri sekali, kita tidak tahu satuannya apa, kita tidak tahu ini apa. Jadi di sini kita bisa tulis luasnya, misalnya pakai string ya. Luasnya titik 2. Kemudian kita pakai concatenate. Terus di sini juga kita pakai concatenate lagi. Terus kita pakai tanda kutip, kita bisa pakai centimeter. Nah, ini string. Sementara ini luas, coba kita running dulu, ada error tidak atau ada yang aneh? Dia error ya, karena dia ini bukan string, makanya kita perlu rubah dia jadi string juga ya. Oke, langsung kita running. Nah sekarang sepertinya hasilnya ini tinggal kita kasih spasi, terus kita running. Jadi ya sudah cantik. Nah sekarang kita akan menggunakan if statement. If statement ini cara tulisnya adalah if, terus kondisi, kemudian titik 2, kode, kemudian LC-nya, titik 2, kode. Sepertinya cara menuliskan if. Kondisinya ini dia harus bernilai true, ya, true. Kalau nilainya true, maka ini akan dieksekusi. Misalnya print jika ini ya, jika kondisi benar, kondisi true. Kemudian LC-nya ini print jika kondisi false. False ya. Nah, ini karena di sini true sekarang, maka pas kita print maka yang keluar adalah ini ya, jika kondisi true. Kalau misalnya ini kita ganti false, maka yang di print adalah ini, jika kondisi false. Jadi seperti itu. Nilai true dan nilai false ini bisa kita dapatkan dari misalnya pakai perbandingan, pakai operator pembanding. Dan nilai true dan false ini bisa juga langsung kita tuliskan di menggunakan variabel, misalnya is tadi, is tinggi. Is tinggi sama dengan true. Ya. Jadi di sini kita bisa ganti is tinggi. Nah, is tinggi ini kan nilainya true ya, maka dia akan langsung mengeksekusi perintah ini. Kalau kita is tinggi ini kita ganti jadi false, dia akan, jika kondisi false begini. Atau jika kondisi ini bisa kita ganti, misalnya dia tinggi. Kemudian di sini dia tidak tinggi. Kalau nilainya false berarti dia tidak tinggi ya. Kalau nilainya true berarti dia tinggi, seperti itu. Kemudian cara lain untuk mendapatkan nilai true ini, misalnya saya punya dua bilangan. Misalnya saya punya dua bilangan, A sama dengan 10, kemudian B sama dengan 15. Nah, di sini saya bisa kasih syarat dia. If A lebih kecil daripada B, maka apa? Lebih besar ya. Kita tulis lebih besar. Lebih besar. Di sini kita tulis tidak lebih besar. Nah, sekarang kita cek apakah nilainya A lebih kecil daripada B. A kan nilainya 10, B nilainya 15. Berarti betul ya. Berarti ini nilainya adalah true, sehingga dia akan mengeksekusi ini. Coba kalau misalnya 10 ini kita rubah menjadi 100 atau 101 ya. Nah, sekarang apakah A lebih kecil daripada B? Tentu saja tidak ya. 101 itu kan lebih besar daripada B. Maka ini akan bernilai false, sehingga yang dia print itu adalah ini. Ini salah, ini seharusnya di situ kita tulis lebih kecil. Kita ganti saja ini. Apakah A lebih besar daripada B? Maka ini bernilai true ya, karena 101 itu akan lebih besar daripada 15. Maka dia akan print di sini lebih besar. Kalau misalnya kita rubah A-nya itu menjadi 10 saja, 10 kan tidak lebih besar daripada B ya, maka dia akan print tidak lebih besar karena nilainya adalah false. Tanda lebih besar ini adalah operator pembanding. Selain tanda lebih besar, kita juga bisa menggunakan tanda lebih besar sama dengan. Jadi kalau misalnya nilainya sama, maka dia dianggap true, sehingga ini akan diambil lebih besar ya. Di sini bisa kita tulis tambah persyaratannya, kita bisa tambah kondisinya. Jadi ini kondisi pertama nih, kalau A lebih besar daripada B, tidak pakai sama dengan. Kemudian kondisi kedua itu kita pakai elif. Ini maksudnya else if ya, elif kalau A sama dengan B. Titik 2, maka yang di print adalah
nilainya sama. Seperti itu. Ini ya, nilainya sama. Kalau misalnya kita rubah sekarang, A-nya kecil, 10, maka dia akan tulis tidak lebih besar. Jadi seperti itu. Selain tanda lebih besar ini, ada tanda lainnya. Ada lebih besar, ada lebih kecil, ada lebih besar sama dengan, ada lebih kecil sama dengan, ada sama dengan, pakai dua tanda sama dengan, kemudian ada tidak sama dengan, jadi pakai tanda seru sama dengan ya. Kemudian persyaratannya ini bisa lebih dari satu. Kita bisa menggunakan and ataupun or. Contohnya di sini, ini kita tutup saja. Misalnya di sini is gagah sama dengan true juga misalnya. Nah, di sini kita bikin persyaratannya. If is tinggi and is gagah. Nah, kalau dia tinggi dan juga gagah, maka di sini ditulis dia tinggi dan gagah ya. Kemudian persyaratan selanjutnya ini kita copy saja. Ctrl V. Di sini kita bisa menggunakan operator OR. Jadi di sini dia tinggi atau gagah. Kemudian yang terakhir itu adalah dia tidak tinggi dan gagah. Nah, mari kita lihat sekarang ini. Operator AND ini dia hanya akan bernilai true kalau kedua-duanya bernilai true. Kalau salah satunya ada yang false, maka dia dianggap tidak true ya. Dia dianggap false. Nah, sementara kalau yang OR ini, yang penting ada saja salah satunya true, maka dia sudah bernilai true. Coba kita running ini. Karena is tinggi dan is gagah itu nilainya kedua-duanya adalah true, maka yang tampil adalah dia tinggi dan gagah. Coba misalnya kalau gagahnya ini false. False ya. Artinya dia cuma tinggi saja, maka yang tampil itu adalah pilihan kedua ini. Dia entah tinggi atau mungkin gagah, salah satunya ya. Atau bisa sebaliknya. Nah, kalau misalnya dua-duanya false, nah, dia tidak tinggi dan juga gagah. Kemudian nilai true ini kita bisa negasikan atau kita bisa rubah nilainya menjadi sebaliknya dengan menggunakan fungsi not. Seperti ini ya, not. Ini juga kita kasih not ya. Not. Jadi meskipun is tinggi ini nilainya false, is gagah nilainya false, tapi karena kita pakai not, maka is tinggi ini dirubah menjadi lawannya. Jadi kalau dia false, maka di sini dirubah menjadi true. Begitupun di sini ya, kalau dia false maka maka dia akan dirubah menjadi true. Coba kita running. Nah, dia di sini yang tampil dia tinggi dan gagah, padahal is tingginya false, is gagahnya juga false, tapi nilainya kita negasikan menggunakan perintah not, maka dua-duanya dirubah, yang tadinya false berubah menjadi true. Nah, sekarang coba kita buat fungsi yang menggunakan if ini ya. Fungsi yang kita buat ini misalnya untuk mencari nilai tertinggi, saya kita tulis ini maxi ya, maxi, def maxi. Kita punya 3 bilangan nanti, bilangan 1, bilangan 2, dan bilangan 3. If bil 1 lebih besar atau sama dengan bil 2 dan n bil 1 lebih besar atau sama dengan bilangan ketiga, bil 3, maka kita akan mereturn, ini pakai titik 2 ya, return, dan ini harus terindent. Nah, oke. Maka kita akan mereturn bilangan 1. Bilangan 1 ya. Jadi maksudnya ini, kita akan mau mencari nilai maksimal nanti ya dari 3 bilangan yang kita input. Jadi kalau misalnya bilangan pertama itu nilainya lebih besar daripada bilangan kedua dan juga bilangan ketiga, maka kita anggap bahwa bilangan satulah yang paling tinggi. Kita bikin persyaratan selanjutnya. Ini kita pakai else if ya. Kita pakai else if. Nah, sekarang yang kita cek adalah bilangan kedua. Apakah bilangan kedua lebih besar daripada bilangan pertama dan bilangan kedua lebih besar daripada bilangan ketiga? Kalau iya, berarti kita akan mereturn bilangan kedua. Kita akan menyatakan bahwa bilangan 2 itu yang paling tinggi karena dia lebih besar daripada bilangan 1 dan juga lebih besar daripada bilangan 3. Kemudian yang ketiga kita pakai else saja ya, else. Karena pasti kalau misalnya dia tidak lebih besar daripada bilangan 1 dan 2, berarti kita akan mereturn bilangan 3 pakai titik 2 ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang coba kita gunakan perintah print. Print, terus kita panggil fungsi kita maxi.
Kemudian kita masukkan 3 bilangannya, 20,56,99 saja. Terus kita running. Tentu saja dia akan mengambil nilai 56 ya, karena nilai 56 inilah yang tertinggi, seperti itu. Nah, kemudian kita ambil contoh lain dari penggunaan if ini. Contohnya, sebelumnya kan kita sudah membuat perhitungan sederhana ya, kalau kita memasukkan dua buah bilangan, tapi pilihannya cuma satu, kita jumlahkan saja. Nah, bagaimana misalnya nanti kalau operatornya itu bisa kita pilih sendiri, apakah kita mau jumlahkan, kalikan, bagikan, atau kurangkan. Nah, jadi caranya pertama tentu saja kita input dulu angkanya, bilangan 1. Bilangan 1 ini adalah kita menginput di sini bilangan 1, kemudian ini kita copy saja, Ctrl C, Ctrl V, input bilangan 2. Kemudian kita juga input satu lagi, yaitu operator yang kita gunakan. Di sini pakai sama dengan juga ya. Di sini yang kita input adalah bukan pilih sih ya, ketikan sebetulnya, tambah, kurang, kali, atau bagi. Kalau misalnya yang dia ketikkan itu adalah OP itu sama dengan tanda tambah titik 2, maka dia akan melakukan dia akan memprint hasil penjumlahannya, karena pilihannya adalah tambah, hasil penjumlahan antara bill 1 plus bill 2. Ctrl C, Ctrl V, ini kita tulis elif, ini kita pakai kurang, ini kita ganti jadi kurang, terus elif lagi. Kemudian kalau misalnya ternyata yang dia pilih itu yang lain, maka kita akan menampilkan pesan pilihan tidak valid ya. Nah, perlu diingat tadi, kalau kita menggunakan input ini, maka semua yang dimasukkan di situ adalah dianggap sebagai string. Maka kita perlu merubah string ini menjadi float ya. Float. Ini nggak apa-apa dia string. Ini kita kasih jadi float juga. Nah, sekarang coba kita running. Kita masukkan bilangan pertamanya 10. Terus kita mau pilih, kita mau jumlahkan, kurangkan, kalikan, atau bagikan. Misalnya kita mau kalikan saja, kita mau kali dia dengan 2, maka hasilnya adalah 20. Kalau kita ulang lagi, kita bisa masukkan angka sembarang lagi, 25. Terus kita mau apakan ini? Misalnya kita pilih yang salah saja, L kan tidak ada dalam pilihan. Terus di sini 2, maka ada di sini yang ditampilkan ada pilihan tidak valid. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke looping. Ada 2 looping yang bisa kita gunakan di Python ini. Yang pertama itu menggunakan while. Jadi di sini while kondisi, terus titik 2 kode. Contohnya kita mulai dulu i-nya sama dengan 0 atau 1. Jadi persyaratannya itu selama i masih lebih kecil daripada 5, kemudian di sini kita tuliskan apa yang dilakukan kalau i-nya lebih kecil daripada 5. Misalnya kita langsung melakukan perintah print. Yang kita print itu adalah kita tulis saja di sini ulangan ke, terus ditambah pakai, kita rubah i itu ya, karena i itu adalah bilangan atau angka, kita rubah i itu menjadi string. Maka dia akan jalan terus menerus ya, tidak berhenti. Di sini Ctrl C, kita pakai Ctrl C untuk menghentikan ya. Kenapa dia terus berputar-putar? Karena nilainya selalu lebih kecil. I ini sama dengan 1, dan 1 itu selalu lebih kecil daripada 5. Untuk itu kita perlu membuat supaya nilainya i bisa berubah. Caranya itu kita tulis i sama dengan i plus 1. Jadi nanti ini setelah dia memprint ini, dia akan ke sini, dia akan melakukan penjumlahan. Yang i yang tadi nilainya 1 akan ditambahkan dengan 1 sehingga i berubah menjadi 2. Terus akan dicek lagi di sini apakah 2 lebih kecil daripada 5, dan seterusnya sampai nilainya i itu memenuhi persyaratan ini. Nah, sekarang coba kita running. Nah, seperti ini ya. Jadi dia hanya akan berputar 4 kali, karena pas di putaran pas i-nya sama dengan 5 itu kan sudah tidak lebih kecil lagi daripada 5 ya, tapi 5 itu sama dengan 5. Makanya dia hanya print sampai 4 saja. Kalau kita mau print sampai 5,
kita tulis di sini sama dengan. Coba kita running lagi. Ini CLS dulu ya. CLS, kita running lagi. Dia akan memprint dari 1 sampai 5. Kemudian ini I sama dengan I plus 1 ini bisa kita tuliskan lebih sederhana dengan bentuk seperti ini. I plus sama dengan 1, itu sama dengan I sama dengan I tambah 1 ya. Hasilnya akan sama. Bentuk loop yang selanjutnya itu adalah menggunakan for. Cara penulisannya misalnya for, misalnya kita tulis bisa seperti ini ya. Contohnya ini huruf in. Jadi kita pakai in, kita kasih string di sini misalnya rahing. Terus pakai titik 2, terus kita print ya, print. Yang kita print itu adalah huruf ini. Ctrl C. Jadi ini maksudnya rahing ini akan diuraikan. Rahing ini akan diuraikan, kemudian hasil uraiannya itu akan disimpan di dalam huruf. Kemudian dia akan berputar terus-menerus sampai rahing ini habis, ya. Jadi kalau kita print ini nanti akan keluar rahing seperti ini, RAHING. Seperti itu ya. Kemudian bisa juga kita tulis menggunakan misalnya angka. Terus kita pakai perintah fungsi range di sini, range. Generate 10 angka. Kemudian coba kita cek ya. Seperti ini. Coba kita running. Dia akan mengenerate sebanyak 10 angka mulai dari 0 sampai 9. Kalau kita tulis 5 di sini berarti 0 sampai 4 ya. 0 sampai 4 coba kita generate. Hasilnya seperti ini. Ini dimulai dari 0 ya. Misalnya kita mau mulai nanti dari 1 sampai ke 10. Bisa juga caranya seperti ini. Jadi nanti dia akan menulis dari angka 1 sampai 9 karena 10 itu adalah batas terakhirnya. 10-nya tidak masuk. Terus kita bisa menentukan stepnya. Ini tadi stepnya adalah 1 ya. Kita buat stepnya jadi 2. Terus dia dimulai dari 0. Maka stepnya itu akan seperti ini ya. 0, 2, 4, 6, 8. Kalau ini kita mulai dari 1, stepnya adalah 2, maka dia akan tampil 1, 3, 5, 7, 9. Seperti itu ya. Jadi ini adalah angka awalnya. Ini adalah nilai tertingginya kurang 1. Kemudian ini adalah stepnya. Kalau misalnya kita tulis cuma 1 saja, maka itu adalah default dimulai dari 0 dan akan berakhir di angka 9. Bisa juga loopnya ini kita buat in-nya itu diambil dari list ya. Misalnya tadi kita punya list yang namanya nama, isinya adalah rahing, baco, dan kadir. Jadi kita bisa tulis misalnya di sini data di dalam nama. Nama ini kan punya 3 data ya, rahing, baco, dan kadir. Terus kita print si datanya. Maka nanti dia akan memprint rahing, baco, dan kadir. Seperti ini ya, rahing, baco, dan kadir. Untuk memprint nilai nama ini kan kita bisa tulis juga seperti ini, print nama, terus kita tuliskan indeksnya. Di sini kita kasih penanda antara print sebelumnya dengan print yang baru. Seperti ini. Nah, coba kita running ini. Akan mudah kalau misalnya datanya cuma 3 ya, tinggal kita tulis saja print nama 0, nama 1, nama 2. Tapi kalau datanya banyak kan kita akan capek. Maka kita juga bisa menggunakan for dengan menggunakan metode ini. Jadi caranya itu pakai for. Terus kita akan mengambil indeksnya. Ini sebetulnya kita mau tulis seperti ini. Mau menulis range 3. Kenapa kita tulis 3? Karena kita punya data ada 3 ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita datanya terlalu banyak sehingga kita kesulitan menghitung? Maka di sini kita bisa ganti pakai len ya. Len nama. Dia akan mengenerate angka sebanyak jumlah data yang kita punya. Kemudian kita melakukan print. Yang kita print adalah ini ya. Kita tulis saja nama. Nah, angka 0-nya itu kita ganti dengan indeks, yang mana indeks itu nanti akan menghasilkan bilangan 0, 1, dan seterusnya sesuai dengan jumlah data yang kita punya. Ini kita copy saja ini, paste. Nah, sekarang kita coba running. Nah, ketika kita running hasilnya sama ya. Seperti ini. Di dalam loop for ini bisa juga diletakkan loop lagi ya. Kalau misalnya kita punya data seperti sebelumnya, list 2 dimensi. Ini kan kalau kita mau panggil, kita tulisnya print, baru kita tulis kedua indeksnya. Misalnya kalau kita mau memanggil angka 1 ini, maka kita tulis 0,0. Nah, seperti ini. Ini kita copy-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita mau panggil ke 10 angka-angka ini, maka kita tulis 01, 02, terus 10, 11, dan seterusnya. Akan panjang. Makanya kita bisa juga menggunakan loop. Ini kita copy lagi nih. Ini mungkin bisa kita hapus saja ya. Sekarang kita tulis for-nya. Pertama itu kita for terhadap barisnya dulu ya. Jadi bisa kita tulis mungkin baris, for baris, in daftar. Titik 2 print daftar. Bukan lagi daftar ya. Sekarang kan daftar sudah jadi diuraikan ke dalam baris, makanya kita print dalam barisnya. Coba kita CLS dulu nih.
terus kita running, maka yang di print bentuknya seperti ini. Dia print baris per barisnya sekarang. Di dalam for baris ini kita bikin lagi for untuk kolomnya. For kolom in. Nah, sekarang yang kita mau loop itu kan berdasarkan baris titik 2. Nah, ini kita masukkan ya. Oke, sekarang kita ganti di sini, yang kita print bukan lagi baris tapi kolom. Nah, sekarang kalau kita print, maka hasilnya sudah seperti ini. Jadi angka-angka yang ada di dalam list ini sudah ditampilkan semuanya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang try dan except. Ada kalanya saat kita membuat program di Python ini, itu akan ada error. Misalnya seperti ini. Ini kalau kita running, pas kita masukkan angka yang tidak integer ya, misalnya 2,5, maka dia akan menampilkan error seperti ini. Nah, pesan errornya ini bisa kita kustomisasi. Caranya itu menggunakan try dan except ya. Jadi bisa kita tulis seperti ini, try, terus pakai titik 2, dan ini kita indent semua ya, supaya menandakan bahwa dia itu masuk dari bagian try. Kemudian itu harus ditulis berpasangan dengan except, titik 2, dan di sini kalau errornya terjadi apa yang kita tampilkan. Nah, di sini kita bisa menuliskan print ya. Print, kita kasih saja input invalid atau apa saja bisa kita tuliskan di sini. Nah, ini kalau misalnya kita running lagi, terus kita masukkan angka 2,5, maka error yang ditampilkan tidak seramai ini lagi ya, tapi sudah lebih minimalis, input invalid, sesuai dengan perintah print yang kita tuliskan di except. Ada kalanya juga, misalnya kalau kita punya kesalahan yang lain ya, misalnya di sini kita tulis 10 bagi 0. Ini kan akan error juga, karena dia membagi bilangan dengan 0. Makanya di sini errornya itu adalah zero division error ya. Tapi misalnya kalau error zero division ini kita letakkan di dalam try ini, maka pesan yang ditampilkan sama ya, input invalid juga. Padahal kan sebetulnya bukan karena input invalid ya, tapi karena zero division error. Oleh karena itu, di except-nya ini sebetulnya kita bisa tambahkan lagi. Misalnya khusus untuk zero division error ini, kita bisa langsung tulis zero division error. Nah, seperti ini ya. Maka apa yang akan dieksekusi? Misalnya kalau dia zero division error, maka yang kita print adalah bilangan dibagi 0. Bagi 0, seperti itu ya. Jadi ini kalau misalnya kita klik lagi, dia langsung errornya itu muncul bilangan dibagi 0. Kalau misalnya kita komen, terus kita running lagi, 2,5, dia rame lagi ya, karena except-nya di sini hanya kita buat khusus untuk zero division error. Makanya kita bisa bikin except untuk invalid input tadi. Except, terus kita tulis value error ya, print input invalid ya, input invalid. Jadi selanjutnya kalau kita running lagi ini, 2,5, dia munculnya minimalis dan memunculkan input invalid ini, karena errornya adalah inputnya invalid, bukan karena zero division error. Kemudian pesan errornya ini juga bisa kita simpan dalam sebuah variabel, misalnya as r ya. Nah, nanti error yang ditampilkan itu adalah si zero division error ini. Jadi yang kita print adalah si r-nya yang menyimpan zero division error ini. Begitupun dengan value error ini. Bisa kita tulis sama ya, r saja juga, Ctrl V. Nanti error yang ditampilkan itu sesuai dengan jenis errornya. Misalnya kita running lagi, kita masukkan angka 1,2, enter. Maka yang ditampilkan adalah errornya invalid literal for int. Aktifkan nilai 10 bagi 0, maka error yang ditampilkan adalah division by 0, sesuai dengan pesan errornya ini. Selanjutnya, bagaimana menghandle file atau membaca atau menulis file. Kita bisa menggunakan perintah open, terus kita tuliskan nama filenya. Di sini kan kita belum punya file ya, kita tuliskan saja di sini dulu nama.txt, kemudian kita tentukan modenya. Modenya itu ada 4R, ini untuk membaca, ada mode W untuk menulis, kemudian ada append untuk menambahkan data, kemudian ada mode R plus untuk write dan read. Kita bikin saja dulu ya pakai W, karena kita belum punya filenya. Ini kan masih kosong ya. Jadi pas kita running ini, dia akan membuat sebuah file dengan nama.txt yang akan ditampilkan di sini. Coba kita running. Nah, sekarang kita sudah punya file yang namanya nama.txt, tapi masih kosong. Terus si open ini kita simpan di dalam sebuah variabel. Sebut saja namanya adalah fh ya, atau apa saja namanya. Di sini saya tulis fh, maksudnya file handler. Kemudian karena kita sudah membuka file, maka kita juga jangan lupa untuk menutupnya. fh.close. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah file baru dan kemudian akan mengisi file tersebut. Untuk mengisinya itu kita menggunakan seperti ini, fh.write ya, write. Misalnya di sini yang sama write adalah rahim. Kemudian di sini datanya misalnya dari asalnya
pinrang. Nah, ini kalau misalnya kita eksekusi, udah berhasil, kita bisa cek di nama.txt ini. Sudah ada rahing dan pinrang. Nah, selanjutnya kalau kita masih pakai perintah mode W, kalau kita tulis di sini baco, maka dia akan mengoverwrite file sebelumnya. Ini kan sudah ada rahing sama pinrangnya. Ini kalau kita running, maka file sebelumnya itu akan hilang. Akan jadi yang baru ini. Tadi ini kan rahing ya, sekarang jadi baco. Jadi kalau misalnya kita mau menambah data, kita pakai mode A ya. Kita ganti dia jadi mode append. Kita pakai perintah write ini, baco dan pinrang. Coba kita eksekusi. Karena kita pakai mode append ini, maka si namanya ini akan ditambahkan lagi satu baco dan pinrang ya, karena itu tadi yang kita isi. Ini kita hapus saja dulu, delete. Nah, di sini supaya dia itu tidak ditulis di samping, kita bisa tulis di baris bawahnya menggunakan backslash plus n. Kita tulis di sini, tambahkan rahing dan si drop. Terus kita running, maka kita tutup dulu, terus kita buka. Ini tambahan barunya. Ini tadi kita lupa save ya. Coba kita Ctrl S, oke, kita tutup lagi. Ini bisa langsung ditambahkan beberapa ya. Nah, pas kita eksekusi ini, maka si nama.txt ini datanya bertambah. Bagaimana cara membaca filenya? Kita bisa menggunakan mode R. Kemudian perintahnya bukan lagi write, tapi read. Kemudian kita bisa mengecek apakah filenya bisa dibaca apa tidak pakai perintah readable ini. Terus kemudian nanti hasilnya ini kita tampilkan. Jadi kita gunakan perintah print. Kalau misalnya dia true, berarti datanya bisa dibaca ya. Yang memunculkan nilai true ini pertama ya, karena memang dia bisa dibaca, dan karena kita pakai perintah mode R ini. Kalau kita pakai mode W, tentu saja dia akan bernilai false ya. Plus karena kita pakai mode W ini, data kita yang tadi terhapus. Oke, datanya sudah diperbaikin ya. Dan sekarang kita bisa membaca datanya langsung menggunakan perintah read saja. Coba kita cek read, maka semua data-datanya terbaca ya, baca, print dan seterusnya, sesuai dengan yang ada di nama.txt ini. Kemudian kita juga bisa membaca datanya itu per baris menggunakan perintah readlines ini ya. Tapi kalau readlines ini, maka dia akan dibaca sebagai list. Kalau kita tulisnya readline nggak pakai S, maka dia hanya akan membaca satu baris saja. Sehingga kalau kita mau membaca semua barisnya, kita perlu menggunakan for. Caranya itu, jadi kita akan mengurai si readlines-nya ini. Kita cek ada berapa baris. Kemudian hasilnya itu kita akan simpan di baris. Dan yang kita print adalah si baris. Maka dia akan menampilkan seluruh datanya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kelas dan objek. Kita buat file baru di sini. Kelas. Untuk mendeklarasikan sebuah kelas ini, kita tinggal tulis kelas saja ya. Kelas, terus nama kelasnya. Misalnya kita bikin kelas hewan. Terus titik 2 ya. Kemudian kita buatkan sebuah fungsi. Bisa fungsi konstruktor seperti ini. Underscore, terus init, underscore lagi 2 kali, terus self ya, seperti ini ya. Ini kita sudah punya fungsi konstruktor ini, tinggal kita berikan saja apc-nya. Ini juga bisa kita tambahkan beberapa parameter, misalnya parameternya itu habitat, organ, dan dia bernapasnya pakai apa. Ini juga bisa diisi pakai boolean juga ya, misalnya nilai true atau false, misalnya is punah atau tidak ya. Ini contoh saja, is punah atau tidak. Kita bisa tinggal kasih nilai nanti true atau false. Cara mengisinya itu kita tulisnya pakai self. Misalnya kita pakai habit, ini bisa apa saja ya. Kemudian properti ini akan kita isi menggunakan variable ini, habitat. Ini bisa ditulis sama, bisa juga ditulis berbeda ya. Kemudian selanjutnya kita isi, kita punya properti yang kedua, kasih sama saja namanya, organ. Terus nanti properti organ ini akan diisi oleh variabel organ. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi nafas ya. Kita kasih nama yang sama saja, nafas, sama dengan nafas juga. Jadi maksudnya ini yang di sebelah kanan ini adalah variabel yang ada di yang kita input nanti pas kita menggunakan kelas hewan ini. Kemudian habit, organ, dan nafas ini adalah properti yang ada di kelas hewan. Nah, contoh penggunaannya misalnya kita save dulu, terus kita kembali ke main PY ini, kita import dulu. Jadi kita ambil from mana? Tadi ini kan from class ya, berarti kita tulisnya sini from class. Terus apa yang kita mau import? Yang kita mau import itu adalah
si hewan ini. Kalau kita ketik huruf H itu sudah muncul ya hewan. Oke, seperti itu. Kemudian di sini kita sudah bisa menggunakan si kelasnya. Misalnya kita tulis kucing, contohnya kucing. Misalnya kita panggil hewan, ini ya hewan, tab. Nah, terus akan muncul apa-apa saja yang harus kita isi, variabel-variabel, parameter apa saja yang harus kita isi. Misalnya habitatnya, organnya, dan napasnya. Nah, kita misalnya isi habitatnya di darat ya, di darat. Kemudian organnya kucing itu pakai kaki. Nah, terus dia bernapas pakai paru ya, seperti itu ya. Nah, sekarang ini adalah cara kita memanggil kelas yang sudah kita buat. Dan sekarang kucing ini kita sebut sebagai objek, yang mana objek ini adalah yang menggunakan kelas, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ingin memprint sekarang kucing, print. Nah, coba kita running. Nah, dia akan menyatakan bahwa kucing itu adalah sebuah objek. Kalau kita ingin memprint salah satu isi daripada objek kucing ini, kita harus panggil, ini adalah nama dari properti yang ada di kelas hewan tadi ya. Coba kita cek kelas hewan ini. Di kelas hewan itu ini propertinya, habit, organ, dan napas. Kalau habitat itu adalah variabelnya, parameter-parameternya. Ini adalah propertinya. Jadi kita isi di sini kucing dot habit, maka dia akan memprint darat. Kita kasih contoh yang lain, misalnya kan tuna. Oke, nah, kita tulis yang sama hewan, terus air, kemudian organ itu dia pakai sirip ya, dia pakai sirip, terus dia bernapas pakai insang. Kita sekarang sudah punya dua objek yang menggunakan kelas hewan. Cara panggilnya juga sama. Di dalam kelas ini bisa ada fungsi lain selain fungsi konstruktornya ini. Jadi fungsi konstruktornya ini, saat kita memanggil kelas hewannya, dia langsung mengeksekusi perintah ini ya, fungsi ini. Nah, kita bisa punya fungsi yang selain ini. Misalnya kita ingin membuat fungsi seperti ini. Kita ingin memprint sesuatu ya, misalnya def gerak. Nah, kita pakai self ya. Def gerak self, terus titik 2, terus kita enter. Yang kita lakukan di sini, kita hanya memprint saja. Misalnya hewan ini bergerak dengan, nah ini kita tambahkan dengan si self dot organ ya, self dot organ. Control save. Kemudian kita kembali ke sini. Misalnya kita ingin memprint kucing, terus kita mau memprint tadi kucing ini bergerak pakai apa, tinggal kita tulis kucing gerak ya. Karena ini adalah sebuah fungsi, maka kita pakai kurung. Terus kita running, maka seperti ini yang muncul, hewan ini bergerak dengan kaki. Ini pakai spasi. Oke. Ctrl S. Nah, sekarang kita coba kalau pakai ikan tuna. Ikan tuna gerak. Ini bukan bergerak sih ini ya, hewan ini bergerak dengan sirip. Mungkin berenang atau apa gitu ya. Di si kelas hewan ini, fungsi-fungsi dan parameter-parameter yang ada di dalamnya itu bisa diwariskan. Maksudnya bisa digunakan oleh kelas lain. Yang penting kita deklarasikan kelas lain tersebut bahwa kelas ini adalah turunan dari kelas hewan. Penulisan kelas lain itu bisa di halaman ini juga, bisa di file yang sama di class.py, atau kita bikin saja file baru. Ini file kita tulis di sini adalah anak ya, .py. Kita import dulu ini file kelas ini. Jadi caranya kita tulis from class, kita import hewan. Oke. Nah, sekarang kita sudah bisa membuat kelas baru, misalnya kelas omnivora ya, atau carnivora atau apa gitu. Contoh saja ini kelas omnivora. Di sini untuk menyatakan bahwa kelas omnivora ini adalah turunan daripada kelas hewan, nah kita tulis seperti ini. Kita bikinkan dia dalam kurung, terus kita tulis kelas induknya, yaitu kelas hewan. Jadi maksudnya si kelas omnivora ini bisa menggunakan apa saja yang dimiliki oleh kelas induknya, kelas hewan, karena dia adalah anaknya, turunannya. Kita kemudian bikin fungsi juga tersendiri untuk si omnivora ini. Tentu ada alasan kita membuat kelas ini ya, karena dia mungkin punya spesifikasi tersendiri. Contohnya misalnya ini contoh saja, misalnya info, terus self, terus kita tulis di sini misalnya print pemakan segala. Oke, kita save dulu. Nah, sekarang kita bisa memanggil kelas yang baru kita buat tadi, yaitu kelas omnivora ya. Jadi kita buat objeknya dulu, misalnya beruang. Nah, beruang ini akan menggunakan kelas omnivora. Kita import dulu kelasnya ya. Kita import dulu di sini from anak
kita akan mengimport si Omnivora ini. Sekarang kita bisa pakai kelasnya Omnivora, terus kita isi. Pas kita isi si Omnivora ini, maka dia akan langsung menampilkan properti-properti yang ada di induknya ya, di kelas hewan. Padahal tadi di kelas Omnivora ini tidak ada ya. Di kelas Omnivora ini tidak ada ini self habitat, organ dan napas, tidak ada. Tapi pas kita input di sini Omnivora, dia akan langsung meminta parameter-parameter ini. Jadi kita bisa masukkan habitatnya. Misalnya beruang itu hidupnya di darat. Kemudian dia bergerak, dia punya kaki dan tangan ya. Kemudian dia bernapas dengan paru. Nah, terus kita bisa menggunakan, misalnya kita print di sini beruang, yang mana beruang ini sekarang kelasnya adalah Omnivora, dan isinya tadi ada info ya, info. Jadi kita bisa panggil di sini info. Kita running coba. Nah, seperti ini ya. Karena tadi pemakan segala ini adalah isi dari kelas anak. Nah, misalnya bagaimana kalau misalnya kita ingin menggunakan isi dari fungsi dari kelas induknya kayak ini gerak, ya bisa kita pakai juga. Jadi kita tinggal bisa tulis beruang dot gerak ya. Padahal fungsi gerak ini tidak ada di dalam kelas anak, tapi adanya di kelas hewan ini. Coba kita running. Dia muncul juga. Hewan ini bergerak dengan kaki dan tangan. Kemudian misalnya bagaimana kalau ternyata di dalam kelas anak ini dia punya fungsi yang sama dengan induknya. Kelas induknya itu ada fungsi gerak, di kelas anak juga ada fungsi gerak. Nah, ini kita hilangkan dulu ini. Kemudian kita bikin lagi tersendiri print. Kita tulis hewan ini punya. Tadi kan kalau di induknya kita tulis hewan ini bergerak dengan. Kalau di sini kita tulisnya hewan ini punya plus kita tulis self.organ. Nantinya di sini yang akan dia panggil itu adalah dari kelas anaknya, bukan dari kelas induknya. Coba kita running. Nah, yang dieksekusi adalah hewan ini punya kaki dan tangan, bukan lagi hewan ini bergerak dengan kaki dan tangan, seperti itu. Nah, sekarang kita coba bekerja menggunakan virtual environment. Virtual environment ini merupakan lingkungan Python virtual yang terisolasi, di mana di environment ini kita bisa menginstal modul-modul khusus untuk project yang sedang kita kerjakan, terpisah dari instalasi Python yang ada di komputer kita. Manfaatnya apa? Nantinya jika ada update terbaru dari modul-modul yang kita gunakan, bisa saja update tersebut menyebabkan aplikasi yang sudah kita buat itu tidak jalan. Makanya dengan adanya virtual environment ini, di mana dia bisa menginstal sendiri modul-modulnya di lokasi tersebut, jadinya meskipun ada update, aplikasi kita tetap aman-aman saja, tetap bisa jalan karena dia punya modul yang sudah kita install sesuai dengan versinya. Seperti itu ya. Untuk membuat virtual environment ini, kalau kita menggunakan Python 3, caranya itu menggunakan perintah seperti ini. Py -3 -m, terus perintah virtual environment-nya, dan apa nama virtual environment-nya, itu kita pakai titik dulu ya. Misalnya di sini kita tulis failing-nya, terus kita enter. Nantinya kita akan punya folder failing di sini. Nah, dan ada konfirmasi seperti ini ya. Nah, kita klik yes saja. Nantinya interpreter kita di bagian bawah sini itu tertulis sesuai dengan nama virtual environment kita. Kita bisa ganti ini dengan mengkliknya, terus kita pilih interpreter yang kita menggunakan. Tentu saja yang kita menggunakan yang baru kita buat ya. Setelah kita membuat virtual environment-nya, kita perlu mengaktifasi virtual environment tersebut. Caranya itu dengan mengakses folder script yang ada di virtual link ini ya. Di script ini, activate. Jadi kita bisa menggunakan perintah dengan menuliskan nama folder tersebut ya, jadi .valin terus /script /activate. Nah, kalau kita menggunakan terminal di Visual Studio Code, kita akan mendapatkan error seperti ini ya, karena masalah di execution policies yang ada di PowerShell. Untuk itu kita bisa mengatasi ini dengan menggunakan perintah ini, set execution policy remote signed -scope process. Coba kita enter, terus kita jalankan kembali perintah yang tadi. Maka kita sudah berhasil masuk ke VLAN kita. Sekarang kita sudah bekerja di dalam virtual environment kita. Tandanya itu dengan di sebelah kiri ini ada nama virtual environment kita yang kita buat tadi, VLAN. Sekarang coba kita install modul matplotlib untuk membuat grafik ini ya. Jika kita sudah berada di dalam lingkungan virtual environment kita, untuk menjalankan Python kita cukup mengetik Python saja. Sebelumnya kan terlalu panjang perintahnya ya. Terus misalnya kita ingin menginstal modul matplotlib. Jadi caranya itu menggunakan -m pip terus install nama modulnya, misalnya modul
matplotlib. Kita enter. Nah, ini kita harus terhubung ke internet ya, dan kita tunggu. Oke, kalau proses instalasi modulnya sudah selesai, kita bisa cek di folder lib ini. Nah, ini ada semua ya, termasuk matplotlib, bahkan nampaknya pun sudah ada ya. Ini. Sekarang kita coba gunakan modul tersebut. Saya sudah punya filenya, tinggal kita copy paste saja. Terus coba kita running. Ini kita cls dulu ya. Kita Ctrl S dulu, terus coba kita running. Nah, seperti ini ya. Kita sudah tampil grafiknya ini. Masalah matplotlib dan NumPy ini nanti kita bahas di video-video selanjutnya. Terima kasih.